Kenapa? Tuhan berfirman dalam hati. Kamu lihat nih, kan Musa itu sejarawan, kata Bu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu berfirman Tuhan dalam hatinya. Kitab Kejadian, Kitab Kejadian. Oke. Nah, di sini Tuhan berfirman dalam hati. Firman Tuhan dalam hati adalah, aku takkan mengutuk bumi. Apa metode Musa untuk mengetahui isi firman Tuhan dalam hati kalau ini adalah kitab sejarah? Silakan jawab. Ilham Tuhan. Katanya sejarah. Ini sejarah atau ilham Tuhan nggak sih? Kan dibilang di situ tulisan, segala tulisan. Dengar teman-teman, antara sejarah dan ilham tak mampu lagi dibedakan teman-teman. Bunda nggak balik kepada dalil katanya saya. Tadi sejarah, sekarang ilham. Mana satu Gini, sejarah harus ditulis kan, Bunda? Sejarah kan harus ditulis. Dan itu Papa Zola. Ini yang merusak peradaban. Papa Zola datang ini demi kebenaran. Bunda yang telah merusak anak-anak bangsa dengan mengatakan kalau sejarawan adalah ilham Papa Zola. Papa Zola harus datang ini memberangus liar. Ini awan si Adulu dari planet lain merusak peradaban Indonesia. Papa Zola. Argumentasi saya selalu ada dasarnya, Bunda. Papa Zola. Kata ilham dan sejarah pun dia tidak lagi bisa bedakan, Papa Zola. Kan Bunda tanya. Pantas. Bunda tanya gini. Bunda kan tanya gini. Musa dapat ini dari mana? Dari ilham Allah. Segala tulisan yang ditulis. Tadi katanya sejarah. Gimana sih ini? Papa Zola. Ketika dia tidak lagi bisa membedakan mana sejarah dengan ilham. Bunda hancur, Bunda. Ya sudahlah. Hancur memang. Saya jujur tidak hancur. Bukan saya tidak dalam kapasitas meyakinkan, Bunda. Kita punya keyakinan masing-masing. Ngapain saya diyakinkan? Bagaimana kamu mau meyakinkan saya? Etimologi aja kamu mandek. Saya tidak sedang meyakinkan saya. Saya sedang menjelaskan iman saya. Apa yang saya yakin imanmu saja. Itu boleh dijelaskan, silakan, tapi bukan di ranah diskusi. Ranah diskusi ini Tuhan. Ya Bunda ya. Papa Zola, bawa ini Papa Zola. Ini tidak lagi benar Papa Zola. Hancurkan ini rusak peradaban Papa Zola. Ya ampun, Bunda kayak anak kecil lah. Lah, nggak masalah daripada saya dewasa tapi bicara nggak tahu yang diomongin itu apa dari tadi, disuruh jelasin nggak paham. Saya berbicara dengan dasar dalil saya loh, Bunda, dari tadi. Kan Bunda sengaja mau geser sana geser. Dasar kalau Musa sejarawan itu di mana dalilnya? Dasar kalau Musa sejarawan itu dalilnya di mana? Apa Musa siapa? Apalagi nih? Musa sejarawan itu dalilnya di mana? Yang mengatakan Musa sejarawan itu dalilnya di mana? Dalilnya itu dia nulis sejarah kejadian di kitab Kejadian, Imamat, Ulangan. Udah cari takjil sana. Iya kan Bunda? Iya, apa yang salah cari takjil sana. Sana lah cari takjil. Ya, saya yakin Bunda nggak mampu untuk berimprovisasi lebih lanjut. Makanya saya turun aja. Nanti improvisasi artinya apa sih? Improvisasi kayak mau goyang dumai gitu nggak bisa. Sejak kapan bergoyang itu mengimprovisasi? Ya Peru ini. Ini bergoyang itu improvisasi. Oh, memang udah punya kamu sendiri nih. Berarti kitabnya Musa itu kitab sejarah ya Une ya, bukan wahyu dari Ilahi ya. Iya. Bukan firman ya. Iya, dia. Kenapa mesti gini? Saya mau tanya Anda, apakah perjalanan sejarah yang ditulis oleh Nabi Muhammad, perjalanan dia itu bukan sejarah? Kan bodoh semuanya. Nabi Muhammad tidak pernah menulis apapun ya, Papa Zola ya. Jangan mempelintir sesuatu yang Anda bahkan tidak pernah baca. Jangan membuat statement tentang agama saya yang Anda sendiri itu tidak pernah baca. Saya tidak relakan itu. Kalau Anda mau menyesatkan agama Anda, silakan. Kalau Anda membawa informasi yang keliru tentang agama saya, itu urusan Anda. Kami berhak untuk meluruskan. Tapi tentang agama saya, Nabi saya tidak pernah mencatat sejarah. Jangan menipu depan saya. Nggak suka gue. Gue kalau orang kayak gini udah nggak muat. Serius, gue muat kalau ada orang yang udah nggak tahu ngomong tiba-tiba akan sejarah, Bunda, supaya Bunda tahu. Apa sih ini? Melangkah keluar, lalu kita menulis untuk mengingatkan ke masa depan, itu juga sejarah, Bunda. Aduh, Bunda ini otak. Sejak kapan Nabi Muhammad menulis? Iya, sejak kapan Nabi Muhammad menulis? Tunjuk data Nabi Muhammad pernah menulis. Lu orang kalau ngomong tak ada data jangan ngomong. Rusak peradaban anak-anak kecil, kasihan generasi kita ditipu sama lu orang.
Oh, Gua jadi ngomong dari tadi udah jelas Al-Quran ah. itu tidak ditulis. Al-Quran itu tidak ditulis, Bunda. Al-Quran ditulis, tapi kamu Nah, itu bilang ditulis bahwa itu. Nabi Muhammad Ditulis untuk siapa? bagian dari Siapa sejarah yang enggak? nulis? Yang nulis siapa? Bagian dari Yang sejarah nulis enggak? siapa? Sejak kapan Iya, dari sesuatu yang ditulis orang-orang. adalah sejarah? Iya, dari orang-orang. Sejak kapan definisi Teman-teman. sejarah adalah segala sesuatu yang ditulis? Ini orang Iya, ODGJ bisa ini, ditulis. ODGJ serius. Bisa tulis, Ini bisa akun. tulisan, bisa Ini lisan, gelang ungu. Orang ini gelang ungu. Barangan, Wallahi Bunda, orang ini ini. gelang ungu. Sudah parah. Nah, tahu enggak? Sudah parah nih. Tahu enggak? Al-Quran itu Serius, demi Allah ini udah akut dan ini sudah stadium ke-14. Berbicara sesuatu yang tidak punya data, lalu kemudian menyimpulkan apa yang dia tidak pernah baca, ini lebih akut, lebih akut. Aku lebih menghargai Ibu Darni. Serius, ini sudah, aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rob, ya Rahman, ya Karim. Yang nanti kalau aku ngadu sama Allah, aku yang dimarahin Allah. Ngapain saya berdebat sama orang botol gini? Saya juga nanti kalau ngomong sama malaikatnya, saya ditampar sama malaikat takutnya nih. Ngapain kamu debat sama dia? Udah tahu dia kayak gitu akut. Bener, nih malaikat marah nih sama gue nih. Kalau gue ngadu sama malaikat, capek gue ngadapin otensilian namanya. Malaikat bakalan, ngapain kamu? Jangan ke malaikat, gak usah ke malaikat deh. Kepala prodi gue. Pak Dos, ini Pak, Bapak lihat nih YouTube-nya Cak Tata. Aku diskusi. Paling dosen gue bilang, sekarang Uni saya tanya, yang bodoh siapa Uni? Dia atau Uni? Lama saya menenung. Saya yang bodoh dosen. Ya udah Uni, nggak usah ngeluh ya Uni ya. Semangat ya Uni ya, semangat. Serius, ini sudah akut. Ilham nggak ngerti, wahyu nggak ngerti, sejarah nggak ngerti, silsilah nggak ngerti. Bicara tentang Nabi Muhammad. Serius, nih kalau gue ngomong sama rektor, Pak Rektor, tolong Pak Rektor, gue tadi ngomong mau oteng gini. Pak Rektor bilang gini, Bu, yang bodoh siapa Bu? Saya Pak Rektor. Ya udah, serius, gelang ungu, ya gelang ungu, itu ya. Mending jualan cincau aja tuh ibu-ibu ya. Serius, merusak peradaban asli. Ini ya Allah ya Rob, Ustadz Arif, kebayang nggak Ustadz Arif kalau banyak manusia seperti ini, lalu dia mengajar? Bagaimana rusaknya peradaban kita ini nanti? Ikhwah, antum tidak berpikir begitu? Tidakkah antum berpikir putri-putra antum nanti berhadapan dengan orang-orang ini dan mereka itu masuk ke dalam instansi pemerintah menjadi guru, menjadi pengajar, lalu orang-orang seperti ini? Gimana coba? Bayangkan bagaimana anak generasi kita. Come on. Ayolah umat Islam, tekankanlah untuk menuntut ilmu kepada anak-anak. Bayangkan loh dari tadi yang dibicarakannya entah apa saja. Arti wahyu, arti ilham, arti sejarah, arti sisilah. Gak ada lagi beda ayam sama bebek. Astagfirullahaladzim. Ya, udahlah, saya sudah bilang dari awal. Di mana saya berada di komal umat Islam, jadilah kalian penanya yang baik. Biar saya menjawab. Karena saya belajar untuk kalian. Karena ketika kalian menjelaskan, kalian hanya merusak, mempermalukan ras manusia. Kalian tahu nggak ada bunyi-bunyian yang nggak bermakna? Itu datang dari kera tuh. Apa itu artinya? Nggak ngerti. Nggak ada poin yang bisa diambil. Serius. Sejak melihat orang-orang seperti tadi, saya percaya teori Darwin. Serius. Saya percaya teori Darwin. Manusia itu berevolusi. Serius. Tapi bukan dari kera ya. Tapi jadi kera. Serius. Serius nih. Nggak bohong nih. Aduh. Si Darwin bener banget ini. Berevolusi ini manusia nih, lahir sempurna jadi manusia, berubah jadi kera. Apa yang dibicarakan dari tadi tidak ada makna. Apa artinya? Apa bedanya? Apa bedanya dengan kuak kuak kuak? Apa bedanya dengan itu? Selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, di sini Ya, ada Ebisnat, mending nanya aja, Ebisnat. nanya aja. Kalian yang ngomong kok kami yang pusing ya. Gimana Noah? Ya karena kau punya kepala. Kalau nggak mau pusing jangan punya kepala lah. Gini, Iya, orang ini aku mau ngomong nanya, aku mau nanya. kok kami yang pusing. Ya karena kau punya kepala. Kalau nggak ngerti, IQ-mu tidak mampu menanggapi perkataan orang lain, jangan salahkan kami lah. Iya, ambo sakit kepala. Ya, yang Kristen tanya aja ya. Daripada kalian ngomong membuka mulut yang keluar Aku cuma bisa nanya hawa nggak? nafsu aja. Ya silakan. Ya, Ebisnat, mending tanya aja lah Ebisnat. Nanya aja. Jawab pun nggak ngerti juga. Tanya pun jangan-jangan salah lagi. Kan Al-Quran kan ada kan cerita-cerita orang Israel. Mulai dari Musa, Yusuf, Ya, Yunus. terus masalahnya apa? Tapi kenapa
Tuhannya orang Israel sama Islam beda. Lalu kenapa Bedanya di mana? umat Muslim Sabar, benci sabar, banget sabar. sama Yahudi gitu? Oke, nih ya, terima kasih sudah mengingatkan aku ini materi. Teman-teman perhatikan ini materi baru ya, Masya Allah. Perhatikan ini materi baru, Ebisnat, kamu beruntung sekali hari ini. Kamu mendapatkan materi baru saya yang sudah saya kaji satu hari ini ya, Masya Allah. Tema pertama adalah apakah Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya umat Islam berbeda? Pertama, tanya orang Yahudi ya, Tuhannya beda atau enggak? Jangan tanya kami. Kalau kami mengatakan Yahudi yang mana? Yahudi juga ada penyembah Molok dan juga penyembah Baal ya. Coba saya kasih kamu data bahwa Tuhannya orang Yahudi dengan orang Islam itu mereka coba samakan. Ini saya kasih kamu data ya, dari Kristen, bukan dari saya, oke? Nih, ini nih, terima kasih kamu udah naik ke sini. Telah membangkitkan. Halo, ha? Kena tombak, kena tombak, Kena report, kena report, kena report, kena report. kena report. Ayo Ustaz Tata, yuk Bang Tata, nunggu Uni yuk. Ayo dijawab, ayo. Ayo apa nunggu Uni naik. Dijawab, siapa yang bisa jawab? Ya, besarkan saya, besarkan saya, besarkan saya. Teman-teman, seperti yang saya minta tolong ya, tolong di follow akun ini ya. Akun-akun baru terus nih, yang naik ini akun-akun kecil nanti. Bentar ya. Kita tunjuk apakah Tuhannya orang Yahudi sama dengan Tuhannya orang Islam. Kalau dengan Kristen jelas sama. Beda. Sama. Beda. Nih. Sama. Ya, tunjukkan data nanti kalau sama ya. Tunjukkan data. Di mana Musa menyembah manusia berkelamin, di mana Yesus menyembah manusia berkelamin. Oke. Elohim studi kata. Mari kita perhatikan teman-teman. Sadia Gaon adalah rabi abad ke-10 yang sangat berpengaruh ya. Sadia Gaon adalah rabi filsuf Yahudi yang aktif pada zaman Geonik di Kekhalifan Abbasiyah. Sebagai figur rabbinik yang penting, ia juga giat menulis dalam bahasa Arab. Ia dianggap sebagai pelopor sastra Judeo-Arab. Tahu kamu apa yang dia tulis? Bahwa ternyata Tuhannya dituliskan dengan nama Allah. Dalam Genesis chapter 1. Ya, ini Burita Wahyu yang kutip nih dalam Sefaria nih. Ya, bukan saya nih, Sefaria nih. Tafsir Razak Genesis 1 nih. Allah yang enggak Yesus ya, bukan Yesus ya, bukan Yahweh. Mereka enggak kenal Yahweh sama Yesus. Ya, 1. Nah, sekarang kamu tuduh kami membenci Yahudi ya. Saya minta data, tunjukkan data di Al-Quran. Kalau memang pertanyaanmu berdasar, mana perintah bencilah Yahudi. Saya akan tunjukkan bagaimana kelakuan orang Kristen kepada orang Yahudi. Ya, sorry to say nih ya. Saya untung buat saya doa. Alhamdulillah ini data keren banget nih. Data ini data yang ntar sedikit ini ya. Kita tunjuk ini. Oke, 1, 2 data nih. Saya open new tab. Link ini 1 data, 2 data. Oke, link lagi. Bentar ya, saya tuh kalau saya tuh suka pakai data, saya nggak suka asumsi liar. Oke, mana nih? Nah, mari kita bahas nih. Oke teman-teman, perhatikan teman-teman ya, Jadi kalau ada yang bilang bahwa orang Islam benci Yahudi itu bohong, dusta, takia Korintus ya. Justru mereka umat Kristen ini sangat benci sama Yahudi karena bapaknya yang ngajarin, Bapak Martin Luther namanya. Martin Luther, Israel and the Jewish people. Buka di sini, kalian translate teman-teman, perhatikan. Ya. Luther terkenal karena mendorong reformasi Protestan ke dalam tindakan dan juga yang kurang terkenal karena menulis tulisan-tulisan antisemit yang begitu pedas sehingga menginspirasi Hitler. Apa yang dilakukan Hitler? Holocaust. Apa itu Holocaust? Menghabisi nyawa Yahudi. Apa yang terjadi? Umat Islam apakah membenci Yahudi? Mari lihat ya. Lihat ini. Bentar. Ayo Desman, naik kau Desman. Hoi. Sudah kucambak kau, Ya, nih. Katanya tadi siapa yang membenci orang Yahudi? Orang yang membenci Yahudi siapa? Perhatikan teman-teman, ini dari VOA ya, VOA, dan ini boleh masuk karya ilmiah. Kalau berita ini boleh, VOA Timur Tengah. Israel berterima kasih kepada Maroko
atas jasa melindungi umat Yahudi saat tragedi Holocaust, yang ngehabisi nyawa Oten, yang lindungi Islam, yang dituduh benci Yahudi, Islam, koplak nggak undasmu itu? Hah? Yang melindungi orang-orang itu dari dihabisi nyawanya sama rakyat kalian di Jerman sampai kabur-kaburan, itu Einstein aja itu kabur gara-gara dia mau dihabisi nyawanya sama orang-orang sekolong Hitler. Yang lindungin itu orang Maroko yang mayoritasnya Islam. Kok kalian tuduh pula kami yang benci? Terlalu kalian kayak filter aku nih, terlalu kelakuan kalian tuh. 6 juta orang Yahudi dibunuh hidup-hidup. Perang Yom Kippur terkenal dengan perang negara Israel melawan 11 negara-negara Arab, dan itu semuanya tertulis di sejarah tahun 1948. Buka data kayak gue dong, data. Ya itu datanya 1948 perang Yom Kippur selama 6 hari. Banyak kali cerita mau apa ini data. Perang Yom Kippur, siapa pun tahu itu. Data. Mau minta data apa lagi? Itu aku bilang perang Yom Kippur. Kamu tahu nggak data itu apa? Data itu adalah apa referensi yang kamu baca, lalu kamu perlihatkan kepada kami sehingga kami tahu bahwa kamu tuh betul-betul baca referensi, bukan keluar dari hidungmu itu. Uni nanti searching aja di Google perang Yom Kippur. Aduh, udah. Kalau kamu nggak bisa punya data, saya tunjukkan data. Udah mau buka kita. Nih satu lagi. Perang Yom Kippur. Kalian itu jangan songong. Saya ini berdata. National Geography Indonesia, akhir perang salib pertama, penghabisan nyawa Yahudi dan Muslim. Salib, kerjaan kalian tuh ngabisin orang-orang nih. Kalian bilang kalian umat kasih. Giliran Holocaust itu diinspirasi sama bapak gereja Protestan untuk membawa antisemit, kebencian terhadap Yahudi, diakui oleh seluruh dunia. Orang Maroko, kalian tahu orang Maroko ini siapa? Kalian tahu orang Maroko itu? Orang Maroko itu, Oke guys, bukan sahur, buka. Nah, lihat ini sejarahnya. Jadi ketika kalian mengklaim bahwa kalian mengasihi Yahudi, kalian tahu apa kata Martin Luther terkait orang Yahudi? Martin Luther mengatakan orang Yahudi itu adalah keturunan iblis, pilihan iblis. Makanya orang-orang di Jerman itu membenci Yahudi sampai orang Yahudi. Ini saya kasih data nih. Palsu, saya kasih data nih. Oke, dari Berita Wahyu. Ya, saya kasih nih Berita Wahyu nih. Oke, teman-teman, sejarah dari mana? Aduh. Iya, nih. ISIS, Al-Qaeda, itu semua terbukti. Iya, tunjuk data. Mana? ISIS, Al-Qaeda. Tunjuk ISIS, Al-Qaeda datanya. Datanya 2001 mana? waktu data. di Amerika Serikat 11 September. Data, peka. Ya, udah, itu jangan mau baca ini. Nih, ini yang nulis siapa nih? Mana 2001, ini orang ODGJ nih ngomong dari tadi nih. Oten gila inilah. Ngomong pakai data nih. Luther, Hitler, dan Kristen Yahudi. Kau baca ini hantu belau. Kau pikir kami mau dibodoh-bodohi? Untung kami orang belajar. Ada satu film, sejarawan. Enak aja kau mau membodoh-bodohi kami umat Islam. Nih, kau tengok ini. Ya, Luther berpendapat bahwa orang-orang Yahudi bukan lagi tergolong orang-orang pilihan, tetapi manusia iblis. Terjemahan buku bahasa Inggris dari buku Pom Sam Hamporas pertama kali diterbitkan tahun 1992 sebagai bagian dari buku The Jew and the Christian Theology. Tulisan dari Gerhard Falk adalah sejarawan yang melihat tulisan-tulisan Luther memiliki kontribusi antisemit dalam wilayah Jerman di zamannya. Bukti sejarah menunjukkan bahwa partai NAZI di tahun 1930-an, 1940-an mereka menggunakan tulisan-tulisan Luther untuk membangun semangat antisemit di bawah kekuasaan mereka. Dengan mengerahkan kendali mereka memunculkan semangat kebencian tersebut pada sekolah-sekolah, memasukkan ke dalam kurikulum, dan gereja-gereja Lutheran setempat turut memasukkannya ke dalam khotbah-khotbah. Betapa tulisan-tulisan Luther turut andil dalam kekuatan utama untuk gerakan antisemit di Eropa selama 500 tahun jeder. Ya, jangan kalian bicara tentang sejarah sama aku. Aku punya data. Ya, bicara sejarah dari tadi ngomong cerocos saja, giliran kitabnya dibilang sejarah, giliran sejarah dibilang kitabnya, suka dengan yang kalian. Udah lanjut, Bang Datu.
semua ya, saya sudah selesai. Teman-teman perhatikan, giliran Zeus dihabisi nyawanya yang menyelamatkan Islam. Ketika dihabisi nyawanya, ingat Umar Ibn Khattab datang ke Yerusalem. Apa kata Sopronius? Orang Yahudi nggak boleh masuk ke sini. Apa kata Sayyidina Umar? Nggak boleh, kami tidak diajarkan begitu. Maka dibuatlah surat perjanjian, Yahudi ke sinagog, Kristen ke gereja, Islam ke masjid. Umar Ibn Khattab kurang lebih 400 tahun berdamai itu. Setelah itu datang Paus Urbanus kedua yang mengatakan, mari orang Eropa kita ambil rebut kembali makam Tuhan. Siapa korbannya? Muslim dan Yahudi. Tiba-tiba kalian mengatakan kalian umat kasih. Hantu belau, apa alasan kalian berhak dikatakan agama kasih? Karena kalian yang banyak merusak peradaban. Itu sejarah. Sakit hati. Karena sejarah tidak mengenal perasaan. Bantah saya pakai data. Aku mau buka dulu. Assalamualaikum. Ya sudah Tata. Jadi gitu ya. Kekejaman kalian, agama kalian terhadap Yahudi itu sangat nauzubillah min zalik ya. 6 juta orang itu dibakar hidup-hidup di dalam camp pembakaran. Itu kan Adolf Hitler. Ya, Hitler itu siapa? Hitler ini terinspirasi dari situasi politik di negaranya yang kebetulan pada tahun-tahun itu Hitler itu dulu, seorang Kristen Protestan. Kristen Katolik itu Roma. Oh, Protestan, siapa bilang Hitler itu Katolik? Menurut sejarah yang saya ketahui, Hitler itu beragama Protestan. Dengar-dengar Pak. Ya. Waktu Hitler hidup di Jerman, banyak orang-orang Yahudi yang menguasai itu pusat politik. Protestan, gimana pula ini? Emang Jerman itu Katolik? Aduh, mampus deh. Jerman itu pusat dari Protestan itu Jerman. Kok Katolik pula si Hitler? Dengar, Adolf Hitler itu pusat Protestan di mana? Pusat Protestan di mana? Pusat Protestan? Ya di mana? Mana saya tahu pusatnya Protestan di mana? Jerman. Pusat Protestan itu di Jerman. Nak ebisnat, coba kau lihat. Pusat Protestan itu di Jerman. Makanya Martin Luther itu orang Jerman. Iya, Martin Luther tahu di Jerman. NAZI itu terinspirasi dari apa? Dari tulisan Mein Kampf. Ada tahu nggak Mein Kampf itu apa? Mein Kampf tahu nggak artinya apa? Mein Kampf. Apa? Aduh, makanya udah belajar dulu lah. Tulisan Hitler yang berjudul Mein Kampf itu terinspirasi dari kebencian Hitler kepada Yahudi. Karena orang Yahudi menguasai dunia. Maka, iya, bukan karena Martin Luther itu yang tapi karena situasi politik di Jerman. Orang Yahudi menguasai Jerman. Dengar. Mulai dari lihat di bawah tuh yang sudah di Bali dibikin keok oleh Malekil itu mau naik itu tuh siapa itu tuh? Siapa nih? Sama Malekil dibikin keok itu tuh. Talking Deng. Iya, DBO dari yang DBO ke luar negeri itu. Oh, si Edis. Dulu ganti. Itu. Yahudi. Nabi 26 itu Martin di bawah Luther itu. itu terinspirasi daripada kebenciannya terhadap. Dengar. Martin Luther itu orang mana? Martin Luther itu orang Jerman. Iya, Hitler orang mana? Orang Jerman juga. Ya udah nyambung kan. Jangan cocokologi tentang sejarah itu. Kok cocokologi kau? Kau tahu nggak apa judul buku daripada NAZI? Hitler. Saya tahu nggak? Apa itu? Tahu Hitler itu beberapa gereja dibunuh, dibunuh, dimusnahkan. Dengar. Bahkan gereja-gereja juga ditutup, diruntuhkan. Dengar dulu kau. Dengar. Hitler itu adalah inspirasi daripada Protestan. Pendiri daripada Protestan adalah Hitler. Adalah Martin Luther. Nah, Martin Luther menginspirasi buku karya daripada Mein Kampf. Mein Kampf tahu nggak? Mein Kampf itu apa? Kau tahu nggak Mein Kampf itu apa?
Jadi jangan kau, Mein Kampf itu adalah buku karya daripada Martin Luther yang mengakibatkan ultranasionalisme. Nggak pada sejarah kau. Dari buku Mein Kampf itu maka lahirlah ultranasionalisme daripada Nazi, NAZI. Aduh, nggak mau baca kau. Baca buku Martin Luther. Nah, kebencian terhadap Yahudi itu dari bukunya Mein Kampf itu. Makanya terjadi Holocaust. Mein Kampf itu terinspirasi daripada ajaran Martin Luther. Ngerti juga kau. Belajar sejarah. Siapa Martin Luther? Pembunuh orang-orang Yahudi. Iya, Martin Luther itu memang ini Protestan. Nah itu temanku bilang sama saya itu, dia bilang kalau Martin Luther itu adalah Katolik katanya. Dia apa? Di daerah saya, dua misionaris dari Jerman, Quartz dan Reida. Sampai saat itu ini Katolik atau Protestan? Ya, maka mereka di sini gitu. Enggak, itu Katolik atau Protestan? Protestan. Si Ebisnat bilang kalau di Jerman itu ada Katolik katanya. Kan lucu. Itu berasal dari, kalau saya yang pelajari itu Adolf Hitler berasal dari gereja Katolik dari Roma pusatnya gitu. Sedangkan Protestan itu sudah ada abad ke-16. Martin Luther ketua pimpinannya. Masa Martin Luther kan yang mendirikan Protestan. Iya. Kemudian Martin Luther pusat dari kekristenan Protestan itu adanya di Jerman. Pusat kekatolikan itu ada di Roma. Beda, Mak. Beda. Tapi gini. Tapi sejarah mengatakan, fakta mengatakan bahwasanya Islam lebih banyak kekerasan daripada agama-agama yang lainnya. Baterai tinggal 2% ini. Yang membunuh 120 juta orang India di Amerika Kristen. Apa itu itu namanya perjanjian Tordesillas. Anda tahu nggak perjanjian itu siapa? Itu baru Katolik. Mulai dari ISIS, mulai dari Al-Qaeda, ISIS mulai dari yang membunuh jutaan orang Afghanistan, yang membunuh jutaan orang dengar. Yang membunuh jutaan orang Libya siapa? Yang membunuh jutaan orang Afghanistan siapa? Sekarang ajaran Bible mengatakan barang siapa yang tidak suka aku menjadi rajanya, maka bunuhlah mereka di mataku. Matius 10:34. Jangan kamu mengira aku datang membawa damai di atas bumi ini. Aku datang untuk membawa pertentangan. Lukas 12:51. Jangan kamu mengira aku datang membawa damai di atas bumi ini. Aku datang membawa pertentangan. Al-Anfal 12 juga, perangilah dan bunuh mereka. Mana? Tunjukkan bunuhnya. Besarkan kau. Tunjukkan bunuh. Di mana bunuhnya? Tidak ada kata bunuh itu. Al-Anfal 12. Tunjukkan kau berapa? Tunjukkan dia. Tidak ada satupun. Aku besarkan kau. Tunjukkan datanya. Al-Anfal 12. Iya, tunjukkan datanya. Iya, tunjukkan mereka. Tunjukkanlah datanya. Itu ayat perang itu. Potonglah jari-jarinya. Itu ayat perang. Al-Anfal 12. Itu ayat perang itu. At-Taubah dengan Al-Anfal itu ayat perang. Kenapa di At-Taubah tidak ada permulaan dengan kalimat Bismillah? Karena itu masih berkaitan dengan surah sebelumnya, yaitu surah Al-Anfal tentang ayat perang. Silakan dilanjut. Saya hanya sebagai host di sini, pembuka komal, tidak mau intervensi. Lanjut, Bang Tetu. Ya, aku bacakan ayat-ayat ya. Aku bacakan ayat Bibelmu ya. Bacakan ya. Nih, aku bacakan satu-satu ya. Aku bacakan satu-satu Bibelmu. Nih ya. Nih, aku bacakan Bibelmu. Kekejaman Bibelmu. Ya, bunuhlah. Nih, kita baca ya. Nih, bunuhlah. Apa itu, Chris? Ya. Durenum, Chris. Ya.
Nih, bilangan 31 ayat Al-Anfal 17. 12 lah baca, Iya, gitu Pak. ya. Nah, maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga perempuan yang pernah bersetubuh. Bun nanti kena Bennett. Ya. Maka sekarang bun-bunlah semua laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki. Haruslah kamu bun-bun. Ulangan 13 nomor 9. Tetapi bun-bunlah dia pertama tarik tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh membunuh dia. Kemudian seluruh ayat. Ulangan 13 nomor 15. Bahkan di Al-Quran tertulis orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen harus dibinasakan dan desaklah mereka. Itu ayat perang tuh. Mana ayatnya, mana ayatnya? Dibuka mananya? Mana? Ya baca aja di Al-Quranmu. Ya, mana. Saya tidak tahu membaca. Data. Mana? Ya, kita lihat apakah dalam Al-Quran itu ada bunuh, kita buka. Bunuhlah. Adakah dalam Quran? Perangilah, penggalah leher. Al-Anfal 12. Iya, Al-Anfal ya. Al-Anfal berapa? Al-Anfal 12. Itu dalam perang. Emang dalam perang nggak boleh bunuh? Itu ayat perang itu. Itu untuk mengantisipasi, Iya, orang yang keluar. Nggak boleh penggal. Itu waktu perang. Itu orang yang keluar dari medan perang, ayat kemudian sedang perang. Kemudian Sekarang berkhianat. Kamu kan bisa membela. Kamu kan bisa membela Al-Quran. Barang siapa yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka ke hadapanku, bunuhlah dia, bunlah dia. Ini Yesus yang bilang loh. Yesus yang bilang, barang siapa yang tidak suka aku menjadi rajanya, maka bunlah di depan, bawalah kemari dan bunlah di depan mataku. Mana ayatnya, Pak? Lukas 19:27. Tunjukin ayat. Oke, buka ya. Lukas 19:27. Lukas 19:27. Kita buka. Ya. Lukas 19:27. Nih kita buka ayatnya. Itu perumpamaan. Kita bawa data. Iya, 27 kita buka ya. Nih Lukas itu 19. Perumpamaan. Itu perumpamaan. Oh, perumpamaan. Ya. Perumpamaan tentang seseorang yang punya hutang. Kita buka ya. Iya, ini perumpamaan ya. Nih. Akan tetapi semua seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari. Dan itu perumpamaan, kocak. Itu perumpamaan. Baca dari atas, Pak. Baca dari atas. Iya. Baca dari atas. Apa kata dia dulu? Ini dengar dulu. Dari atas. Matius 10:20 apa kata Yesus? 10:34. 10:34 apa kata Yesus? Apa katanya? Ya, nih. Apa katanya? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Ya, saya jelasin ya, Bang ya. Berkaitan dengan ayat Matius itu seperti pada waktu ini. Ketika Yesus itu datang sebagai anak Allah, Padatuk menolak, makanya menurut profesi Padatuk bahwa dia datang untuk perang. Kok aku pula yang Yesus yang tidak membawa datang damai, kok aku pula? Begitu. Jangan kamu menyangka. Aku ini siapa? Iya, begini. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk. Aku ini siapa? Yesus. Yesus datang untuk membawa damai. Membawa damai untuk siapa? Ya, siapa yang untuk tidak membawa damai? Tidak menerima Yesus. Siapa yang tidak membawa damai? Iya, dia konsepnya berbeda, kocak. Oh, konsepnya berbeda kerja. Gini, itu maksudnya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Dengar dulu. Terus. Ya. Lanjut. Aku datang untuk membawa damai, melainkan pedang. Terus. Pedang ini buat apa? Motong ayam. Iya, oke. Siapa yang pernah dibunuh sama Yesus? Coba dijawab dulu. Ini ajaran Yesus dong. Ajaran Yesus dong. Siapa yang pernah dibunuh sama Yesus ketika dia membawa pedang? Ajaran Yesus buta nih. Hah? Ajaran Yesus enggak? Yang saya tanya, siapa yang pernah dibunuh ajaran sama Yesus enggak? Iya. Oke, kita buka di dalam Bilangan 31 nomor nih. Bilangan 31 kita buka. Ya, kita buka Bilangan 31. Ini Bibel mau dari perjanjian lama sampai perjanjian tinggal jawab aja ketika Yesus itu membawa kita buka. Kita buka. Yesus tinggal jawab. Bunuh lah kita kayak bun lah kita buka ya. Oke. Bun lah.
Nih kita buka ya. Nih kita buka ya. Bilangan 31:17 ya. Maka sekarang bun-bunlah semua laki-laki dan anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki. Haruslah kamu bun-bun. Tetapi bun-bunlah dia. Pertama tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh dia. Kemudian semua ayat. Ulangan 31 ya. Hakim-hakim 8:20 ya. Kemudian Hakim-hakim 9:84 ya. Ya, 1 Samuel 15:3. Jadi sekarang pergilah, kalahkan orang Amalek, tempaslah segala yang ada padanya, dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semua laki-laki. Ini menurut ayat itu, siapa yang pernah dibunuh sama Yesus? Jangan main. Yesus gimana mau bunuh orang? Dia yang dibunuh. Iya, apakah Yesus pernah membunuh? Dia yang dibunuh, bahkan dia yang ditelanjangi sampai tidak ada celananya. Iya, betul. Aku pakai Roh Kudus, aku pakai Roh Kudus. Jadi nggak bisa nambah. Apa yang disampaikan Yesus itu ketika dia dibunuh. Jadi, nih aku baca ya. Jadi nggak bisa nambah. Nih. 1 Samuel 22:17. Ya, nih Tuhan ya, kita buka. Nih kita baca datanya ya. Ini kekejaman ya. Di kekejaman Bible ini ya. Itu kekejaman Bible. Baca Bible itu. Yeremia 50:27. Bun-bunlah segala lembunya, biarlah rembah semuanya untuk dibantai. Celakalah mereka sebab waktunya sudah tiba, saat penghukuman atas mereka. Buat apa lembu dibunuh? Nih, jelas. bunuhlah gembala. Ya, bahkan Yesus sendiri mengatakan, ya, nih di dalam kita baca ya. Nih di dalamnya. Gembala kita baca ya. Nih kita baca. Nih dibaca. Nih kita baca. Aku akan membunuh gembala, kata Yesus. Ya, nih kita baca ya, kata ya. Nah, kita baca. Iya, nih kita baca. Kita baca Biblemu. Kita buka ya. Kita ya. Kita baca ya, apa kata Yesus. Ya. Kita ya, bentar ya. Membunuh, bentar. Membunuh. Kita buka. Membunuh. Kita buka ayatnya. Kemudian di Yohanes. Saya susah kalau cari Yesus. Ada ayatnya. Ada ya. Iya. Ada. Susah kalau cari Yesus membunuh orang ya. Kalau Muhammad banyak. Pada waktu itulah si Durga akan mentakkan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya. Iya. 2 Tesalonika 2:8 kata Paulus. Ya. 2 Tesalonika 2 nomor. Kita baca dia. Tunjukin ayatnya. 2 Tesalonika 2:8. Tunjukin ayatnya. Iya. Kalau cari Yesus. Ini kita baca ya. Kita baca di sini. Ini apa ini? Yang ada itu ini apa nih? Tuhan Yesus akan membunuhnya. Apa nih? Di mute, jangan di mute. Ini apa ini? Iya, terus. Ini apa ini? Iya, terus baca lanjut. Ini apa ini? Terus apa? Lanjut bacanya. Jadi datanya ada. Lanjut bacanya. Dari atas. Aku lanjut bacanya. Ini ya, nih. Pada waktu sebenarnya baru akan menetapkannya, tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya. Membunuh apa? Kemudian membunuhnya. Siap. Ya. Membunuh apa itu? Jangan dikasih potong-potong ayat. Aduh. Itu perumpamaan. Perumpamaan. Perumpamaan katanya. Coba dibaca. Jadi di Bible perumpamaan semua. Ya. Di Lukas 15 semua yang di Bible. Perikopnya. Ya. Perumpamaan. Sejak kapan perikop itu adanya? Baca semua ayatnya. Di mana membunuh siapa? Baca dari awal, dari ini perikop pertama itu perumpamaan tentang uang mina. Di situ terus
sampai ke ayat 27. Gitu ya. Matius 26:31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu, karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Aku Terus. siapa? Terus. Siapa di sini aku? Terus. Siapa di sini aku? Aku akan membunuh gembala itu. Nah, kabur ke teman satu lagi. Ya. Matius 26:31. Kau bilang itu perumpamaan. Tunjukkan sama aku, apa itu perumpamaannya? Matius 26:31. Baca. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini semua akan terguncang imanmu, karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Hebat. Dia adalah gembala, murid-muridnya adalah domba yang tercerai-berai. Jadi sepertinya itu Yesus bunuh diri ya. Iya, bentar. Bang Arif, Ustaz Arif, bentar dulu Bang Arif. Ustaz Arif. Ya. Sebentar Pak Ustaz Arif. Ustaz Arif. Saya lagi di jalan, ada apa Aku sebentar keluar, 5 menit. 3 menit. Saya lagi di jalan ini, enggak ada api. Saya ada di kantong. Enggak, di 3 menit. Aku ada kerjaan sebentar. 3 menit cuma. Oi. Bang Faruk udah disunat, Bang? Udah disunat belum, Bang? Bang? Udah, alhamdulillah. Udah ya? Alhamdulillah, udah disunat ya. Baik, silakan naikkan moderator yang lain. Kalau ada yang mau diskusi, silakan. Ada waktu setengah jam lagi. Jeff, kau udah sunat belum, Jeff? Privasi. Gak usah nanya. Ya udah. Ya. Ya udah, kalau kau sebelum kau jawab, kami pun jawabnya privasi nanti sampai kiamat kurang 2 hari. dalam ilmu kesehatan itu privasi udah. Ya. Apa lu pengen tahu banget, lu pengen lihat. Kalau gue sunat lu pengen lihat, kalau belum sunat lu pengen lihat. Nah, pasti. Pak Beni, pertanyaannya mau lihat apa mau pengen tahu, Pak Beni? Kan kita pengen tahu, bukan pengen lihat. Jijik banget gua ngeliat punya lu. Mau ngapain? Ya. Jadi ente juga jangan baper ketika ente bertanya, ya emang itu jawab privasi. Itu kan ngomongin selangkangan di iman Kristen itu kan selangkangan. Gini Jeff. Ya. Selama gini loh, ini kan room diskusi lintas agama nih. Selama masih ada kaitannya dengan kaidah atau agama itu sendiri, jangan jawab privasi. Sunat itu ada hubungannya dengan agama, saya tanya. Sunat itu ada hubungannya dengan agama nggak? Di Alkitab privasi, Pak Beni. Pertanyaan saya, sunat itu ada hubungannya dengan agamamu atau agamamu atau tidak? Ada, karena ada tulisannya. Yesus disunat ketika 8 hari. Itu kan zaman sebelum adanya. Ya makanya yang saya bilang ada nggak korelasinya dengan sunat di situ? Ada kan? Kau nggak boleh jawab privasi ya, karena ada tertulis gitu loh. Jadi jangan. Ada, tapi nggak berlaku bagi umat Kristen. Ya suka-sukamu lah, udah. Ya Pak Febian. Kenapa sih harus? Kenapa sih harus pengen tahu aku sunat apa enggak? Udah. Kau tanya Kristen yang lain, dia mau jawab nggak? Udah. Pak Febian, selamat sore.
Pak Febian. Naikkan yang lain aja moderator. Mungkin Pak Febian lagi jauh dari perangkat. Bentar Bang Dewa, sambil ngambil ngisi waktu, nunggu saudara kita yang lain naik. Gini Jeb, kalau kau bilang tadi itu tidak ada perintahnya, ada nggak perintah nyembah Yesus? Kutanya. Akulah Yesus Tuhanmu. Yang adanya aku. Ada nggak perintahnya? Ada nggak perintahnya? Kutanya. Yang adanya yang adanya. Ya ada nggak perintahnya? Kutanya. Tadi kau bilang sholat sunat nggak ada perintahnya. Nggak ada perintahnya, itu tradisi. Oke. Sekarang kutanya, ada nggak perintahnya untuk menyembah Yesus? Aku Yesus sembah Tuhan Yesus aku. Ada bilang, perintahnya? Tuhan Yesus bilang, aku tidak membutuhkan hormat dari manusia. Ya terus kalau nggak butuh kenapa kau hormati? Orang nggak butuh kok. Udah jelas dia bilang karena aku dia tidak butuh. Kenapa kau hormati? Karena dia pencipta. Apa yang diciptakan? Apa yang pernah diciptakan sama Yesus? Ya apa yang pernah diciptakan sama Yesus? Kutanya apa? Sendal jepit, sendal karet? Apa yang pernah Yohanes 1 ayat 3. Apa? Yohanes 1 ayat 3. Jangan. Aku Yohanes jangan 1 ayat 3 nanti itu dibilang apa? aku Nggak ada penciptaan di situ. Nggak ada penciptaan. Penciptaan itu adanya di perjanjian lama. Ya Yesus itu kan Allah itu sendiri yang merupakan firman. Dari mana judulnya Yesus Allah itu sendiri? Dari mana judulnya? Ya Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Di mana judulnya Yohanes 1 ayat 1? Kau tahu terjemahan itu dari mana? Iya terjemahannya dari bahasa Yunani itu juga ada. Terjemahan dari Elohim, Pontius Theos. Pilatus. Kenapa kau pakai? Emang itu Yesus yang bikin? Iya kan Yesus itu kan berbicara melalui nabinya. Siapa nabinya? Nabinya Yesus siapa? Yohanes. Nabi Yohanes. Yohanes dari mana Yohanes jadi nabinya? Yohanes siapa? Yohanes siapa? Kamu tahu nggak? Siapa nama Yohanes Kamu itu? tahu Namanya nggak siapa? Namanya Yohanes itu siapa? Nama panjangnya siapa? Coba. Iya, kau tahu Yohanes itu anaknya siapa? Kau nanya mulu. Iya, Yohanes itu siapa? Yohanes itu nabi terakhir di. Ya nabi yang namanya Yohanes itu ada binnya nggak? Ada siapa? Nama bapaknya siapa? Emang kenapa dengan bapaknya? Loh, kenapa dengan bapaknya? Yang namanya nabi itu punya silsilah, punya keturunan, punya nasab. Kalau dalam Islam bukan asal sebut jadi nabi, terus jadi kenapa rasul. ketika ada tahu bapak ibunya gimana sih anda ini? Anda aja mau masuk TK ditanya. Nih dengar. Anda ini ngomong ya dari Anda mau masuk TK aja ditanya nama bapaknya siapa, nama ibunya siapa, akte kelahirannya mana. Ya, hubungannya ujuk-ujuk apa jadi dengan nabi nggak jelas nama bapaknya, nggak jelas ibunya. Ujuk-ujuk jadi rasul gara-gara sakit sawan gimana Anda ini? Nggak jelas. Kalau sama saya jangan bicara nabi, jangan bicara rasul karena saya orangnya akademis. Saya akan kejar kamu sampai keturunannya nanti gitu loh. Saya nggak bisa kamu bohong-bohongin gitu. Kalau mau diskusi sama saya nggak bisa bicara nabi, nggak bisa bicara kalau nggak ada buktinya. Kalau sama saya ada buktinya semua. Aku ada sekarang dalilnya. buktikan sama saya. Kalau kitab Bibelmu itu ini apa? Asli buatan Tuhan. Asli buatan Tuhan, bukan buatan Tuhan para rasul. Ya firman Tuhan maksud saya. Mana buktinya? Mana buktinya? Ya. Buktikan sama saya. Bibelmu itu asli firman Tuhan, buktikan sama saya. Coba. Dari mana buktinya? Menjelaskan sejarah pekerjaan Allah, contohnya Musa. Ya, di mana? Itu kitab sucimu itu firman Tuhan atau bukan menurutmu? Hah? Di firman Tuhan. Coba. Ya firman Tuhan. Yakin itu firman Tuhan. Ya yakinlah orang itu yang diimani orang Kristen. Oke, firman Tuhan ya. Lukas juga firman Tuhan berarti ya. Semua yang tertulis di Alkitab itu firman Tuhan. Kebenaran. Firman Tuhan, baik. Saya tunjukkan, nggak apa-apa, nggak ada masalah sama saya. Kamu mau ngaku kamu tahu nggak arti kebenaran? Tahu nggak arti kebenaran? Ini tahu, saya tahu arti kebenaran. Ini kau jawab dulu ya. Apa arti firman? Ya, nih, apa arti firman? Lukas 17:36. Diam Jeb. Kalau nggak nanti kuturunkan kau. Kalau kau ngoceh terus. Ya terserah. Kalau kau nggak bisa diskusi. Lukas 17:36 ya. Kalau ada dua orang di ladang, yang satu akan dibawa pulang, yang satu dibawa dan yang lain ditinggalkan. Oke, bunyinya seperti itu. Apa di sini bunyinya? Ayat ini tidak
asli. Tidak asli itu artinya apa? Palsu. Ini firman Tuhan kamu bilang. Ayat Ya, palsu ini kalau- kamu bilang firman Ya Tuhan. bukan berarti itu bukan kebenaran, bukan Iya, ini berarti firman yang Tuhan kamu penting kan- bilang. Oh, udah dibilang ayatnya palsu, kok kebenaran dari mana? Apa yang benar dengan barang palsu? Emang kalau Apa kitabmu benarnya itu dengan barang palsu? direvisi Saya tanya. gimana? Saya tanya, apa yang benarnya dengan Kamu nggak barang tahu palsu? ya kitabmu itu Apa yang direvisi perlu udah 3 ketahui kali. dengan barang-barang palsu kayak Kamu gini? tahu Apa yang perlu nggak? ketahui? Ini kayak diskusi kusir, kayak orang gila. Ya kau yang debat kusir. Kalau aku tunjukkan data ini, Ya, kau bantah dengan datamu, bukan kau emang modal congor. Emang kitabmu nggak direvisi? Emang kitabmu nggak direvisi? Bukan direvisi. Kalau direvisi silahkan, tapi ini ada tulisannya tidak asli. Di mana Ya, sama bukti Al-Quran aja. direvisi? Tunjukkan datanya, Ya, silahkan. sama aja itu. Udah, itu nggak usah modal itu ada congor. penambahan karena dari ada Buktikan. naskah-naskah Saya sudah tunjukkan yang data lainnya. buat kamu, Jeb. Ya, saya sudah tunjukkan data buat kamu. Ini 1736 ini palsu, oke? Nah, sekarang kamu buktikan Al-Qur'anku direvisi. Mana datanya? Silahkan tunjukkan. Jangan ngomong doang. Gue nggak suka orang yang tukang ngomong. Gue orangnya berdata. Kalau lu mau jadi sampah di sini nggak usah, ya. Silakan datanya Kamu nggak usah tunjukkan. ngomong dulu, nggak usah Iya, ngecek dulu. datanya tunjukkan, datanya Kayak tunjukkan. Ajaranmu seperti itu ya? Oh iya, kami diajarkan seperti itu untuk melawan subhat kayak manusia seperti kamu itu. Jangan, bentar, kau jangan asal ngomong. Loh, kau nggak salah ngomong, memang benar. Kami itu tidak melakukan reaksi apapun ketika kami tidak disenggol. Ketika kami disenggol, kami bereaksi. Itu begitu memang udah aturannya. Bentar, kalem, jangan panik. Nggak ada yang panik. Saya cuma minta data yang saya tunjukkan tadi kau buktikan bahwa itu asli. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta datanya Al-Quran itu direvisi menurut pendapat kamu tadi. Silahkan tunjukkan datanya. Kalau kau cuma di sini cuma bawa mulut doang, jangan berdiskusi dengan saya, dengan kambing. Diam, aku lagi cari. Kau mau cari data apa? Di Maroko tahun 1924. Apalagi yang kau mau cari? Kau mau cari pendapatnya Munim Siri yang 1924 di Indonesia. Sorry bro, aku nggak tertarik bahas kitab kalian, nggak tertarik aku. Ya sudah, kau carilah tuh Lukas 17 ayat 36 itu kau cari. Data aslinya mana? Aku bentar. Aku lagi ada kerjaan bentar. Ada pasien bentar. Ya silakan. Mau ntar mau besok silakan, nggak apa-apa, saya tunggu. Mau jadi PR pun nggak ada masalah. Saya orangnya nggak suka maksa. Ketika kamu menanyakan, oh saya nggak tahu, oke saya stop. Sebenarnya ya Ikhwan Billah ya, sunat itu bukan urusannya dengan kesehatan atau medis, bukan. Tetapi itu timbul karena Islam menganjurkan untuk disunat. Akhirnya orang-orang kafir itu mencari alasan, mereka itu mencari informasi. Kenapa sih yang namanya kita itu harus disunat? Dicarilah informasi itu sama para dokter, dan ternyata dokter menyimpulkan benarlah apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ternyata perintah sunat itu adalah untuk kesehatan. Jadi bukan alasan untuk kesehatan awalnya, bukan ya. Tetapi mereka orang-orang kafir mencari tahu kenapa sih orang Islam itu disuruh disunat. Dan terus ya, seperti halnya contoh makan babi. Makan babi itu, kenapa umat muslim itu tidak boleh makan babi?
orang-orang kafir itu meneliti, ada apa dengan babi ini? Kenapa sampai umat muslim itu dilarang makan babi? Allah hanya memerintahkan di dalam Al-Quran, jangan makan babi. Kami sebagai seorang hamba Tuhan, kami taat. Kami taat, kami patuh, kami ikuti. Akhirnya apa? Orang-orang kafir itulah yang meneliti, ada apa umat Islam itu sampai dilarang makan babi. Ternyata dapatlah kesimpulan, dan akhirnya Islamlah benar itu. Ternyata daging babi mengandung ini, mengandung ini, mengandung ini. Dan ketika ada orang Kristen pada saat itu diskusi dengan dewa, bukankah yang namanya daging babi itu ketika kita bakarnya sampai 120 derajat, cacing-cacingnya pada mati? Gini ya, Iwan Pila ya, apapun alasannya, mau dibakar 120 derajat, mau dibakar 150 derajat, ataupun 200 derajat sekalipun, yang namanya sudah dilarang, itu udah harga mati. Kita tidak boleh, ya. Walaupun cacing pitanya sudah mati, tetap yang namanya larangan tidak boleh. Allah menciptakan makhluk itu ada 3. Yang pertama untuk dijadikan sebagai saudara. Siapa itu? Tentu kita sebagai umat muslim, sesama umat muslim. Yang kedua, Allah menciptakan makhluk itu untuk kita hindari. Apa itu? Seperti babi, anjing, jelas itu untuk kita hindari. Dan yang ketiga, Allah menciptakan makhluk itu untuk kita musuhi. Siapa dia? Jelas itu adalah iblis laknatullah. Selesai sudah. Ya. Nah, jadi kita diberikan batasan-batasan sama Allah. Begitu ya, Iwan Pila ya. Jadi bukan alasan itu kesehatan, bukan. Orang-orang kafir itu yang meneliti, kenapa harus disunat, begitu. Mantap Pak Ben, kejar terus. Jangan sampai privasi. Pacong tenggelam ini, Pacong. Ya, dia lagi ada pasien katanya, lagi ada pasien atau nggak tahu mau lagi nyari data, entah sampai ke Bukit Golgota sana dia nyari datanya kali. Lucu kemarin diskusi privasi. Begitu dia nanya ke dewa, dewa balas privasi, marah dia. Saya baru pulang dari beli lakban. Buat bungkus punya Pak Beni pastel 1 kilo. Iya, nggak apa-apa, Bang Riko. Nggak terburu-buru juga. Santai aja. Saudaraku yang 800, jika mau PO cemilannya silahkan ya, kami tunggu. Ada pempek sutra tenggiri, abon tenggiri, pastel abon tenggiri, kerupuk tenggiri, peletek tenggiri, stik tenggiri. Mau lihat fotonya nih, lihat ya, saya baru datang tadi untuk pemesanan orang Medan. Bang Dewa gedean dikit dong. Pak Beni besarkan. Bukan moderator, moderatornya Bang itu. Ya, bentar ya. Nah, ini peletek pemesanan orang dari Medan. Dia beli sebanyak 7 kilo ya. Ini stiknya, stik tenggiri. Ini peletek tenggiri. Nah, ini ada beberapa kilo ya. Nah, ini ada beberapa kilo. Ini peletek tenggiri, lembut banget, gurih lembut. Ini stik tenggiri. Ya, ini pastelnya. Jadi kami udah kumpulkan. Jadi yang mau PO silakan ya. Kami akan kumpulkan baru kami kirimkan ya. Caranya PO-nya langsung ke WhatsApp kami, ada di profil di bio. Dibuka aja akun saya, ada nomor WhatsApp di bawahnya. Terima kasih ya. Itu nanti kalau untuk tanya-tanya langsung ke WhatsApp aja Bapak Ibu, ke WhatsApp saya ya. Nah, ini enak sekali untuk lebaran. Kalau di toples ini habis cepet ini. Soalnya ini namanya peletek ikan tenggiri.
Ini stik ikan tenggiri. Yang tadi itu pastel minyak best seller juga itu. Ya, silakan kami tunggu ya untuk bertanya-tanya di WhatsApp aja, ada di bio ya nomor WhatsApp saya. Terima kasih. Insya Allah amanah dan halal. Jangan lupa bahan terbatas. Jadi siapa dulu siapa dapat ya. Karena banyak sekali orang buat soalnya. Tanya ke WhatsApp aja ya. Tidak bisa COD, langsung transfer via transfer. Ada yang gratis nggak tuh katanya? Ada yang gratis. Ambil sendiri di Bangka Belitung. Nah, ke Bangka Belitung silakan ambil ya. Kirim ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura bisa semua ya. Dari Sabang sampai Merauke ya. Bisa mau ke Bandung, Surabaya, Jogja, Kalimantan, Sulawesi, Bangka Belitung, kemana-mana pokoknya sampai ke ujung Aceh sana bisa. Ya, dengan syarat ya nggak bisa COD dan langsung share alamat lengkap untuk mencek ongkirnya. Langsung ke WhatsApp untuk informasi selanjutnya ya. Terima kasih, lanjut Pak. Ya saudaraku yang berminat untuk pesen cemilan pempek itu ya dari Bang Riko, silahkan diklik di bio, ada nomor WA-nya, silahkan dipesan langsung. Pesanan saya juga kebetulan lagi dalam perjalanan, jadi belum bisa testimoni ya, tapi insya Allah banyak yang bilang produknya enak gitu ya, banyak yang bilang produknya enak makanya dipesan. Silakan saudaraku yang mau pesan ke Pak Riko. Nah ini juga teman-teman ya, perlu ada sedikit pengetahuan, mungkin banyak juga yang sudah tahu ya, bahwa di dalam Islam itu kan dianjurkan ya, disunahkan minum untuk sambil duduk, makan minum untuk sambil duduk gitu. Itu apa penyebabnya tuh diperintahkan seperti itu, sunahnya seperti itu? Karena menurut ilmu pengetahuan zaman sekarang ya, dalam kesehatan juga sudah ada penelitiannya bahwa kalau minum sambil berdiri atau makan sambil berdiri itu dapat merusak proses kerja ginjal dalam jangka waktu yang panjang. Kenapa? Karena ketika kita minum sambil berdiri, itu tekanan air yang masuk ke dalam tubuh manusia itu cepat, tidak ada hambatan. Makanya dalam proses jangka panjang itu dapat merusak lambung, ginjal, dan seterusnya dan sebagainya gitu ya, bisa merambat kemana-mana. Kalau ginjal udah rusak, udah kemana-mana larinya, harus cuci darah, cuci ini, cuci itu dan segala macamnya gitu. Tahu deterjen sekarang mah